Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzii irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya yang berbicara maupun yang mendengarkan, sama-sama kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya semampu kita masing-masing dan dengan meninggalkan larangannya tanpa kecuali. Saudara sekalian, kita sudah berada di penghujung dari bulan Ramadan. Maka ingatlah bahwasanya puasa yang sedang kita kerjakan sekarang ini adalah bagian yang kedua atau ketiga sesudah syahadat dan sholat. Sesudah kita semua menjadi muslim dengan bersyahadat, lalu kita diwajibkan, disuruh oleh Allah menegakkan sholat. Lalu kita disuruh juga berpuasa yang sekarang sedang kita jalani. Tapi masih ada lagi satu yang penting, kata Allah. Sebagaimana ayat yang dibacakan di permulaan khutbah tadi, Allah menyatakan, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Begitu kata Allah. Wa aqimus sholata, dan tegakkanlah oleh kalian semuanya sholat. Wa atuz zakata, dan berikanlah zakat, bayarkanlah zakat. Yang ketiga, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian semua kepada Rasul. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita zakat? Untuk apa kita taat kepada Allah, kepada Rasul? Allah menyatakan la'allakum turhamun, agar kalian semuanya dirahmati oleh Allah, dikasihani oleh Allah, dibelas kasihani oleh Allah. Yang kalau kita semua saudara sekalian tidak mendapat belas kasih dari Allah, kita tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam jannah, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Sementara puasa yang sedang kita jalankan ini adalah salah satu dari sekian banyak amalan-amalan dalam Islam yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu saudara sekalian, kita semuanya yang kaya terutama hendaknya mulai memikirkan sebelum Ramadan berakhir, segera bayarkan zakat malnya, dan nanti di akhir Ramadan juga membayarkan zakat fitrahnya. Bagi saudara-saudara yang berhak, yang harus membayarkan zakat tapi masih punya hutang, maka dahulukanlah, kurangilah harta saudara untuk membayar hutang. Lunasilah hutang dulu, baru kemudian membayar zakat.
Jangan sampai utangnya ditunda-tunda. Kata Nabi, matlul ghani zulmun. Memanjang-manjangkan orang kaya untuk membayar hutang, memanjang-manjangkan waktu bagi orang yang sudah punya harta untuk membayar hutang adalah zulmun, suatu perbuatan zalim. Nah, orang yang zalim gak bisa masuk surga kecuali kalau sudah diampuni oleh Allah kezalimannya. Saudara sekalian, ayat yang dibacakan di permulaan khutbah tadi didahului oleh Allah dengan suatu berita yang sangat mengagumkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat. Allah telah menjanjikan kepada kalian semua, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang telah beriman di antara kalian semua. Apa janji Allah kepada orang-orang yang beriman? Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang sudah beramal soleh. La yastakhlifannakumullah, sungguh benar-benar Allah akan menjadikan kalian sebagai khalifah, sebagai pengganti fil ardi, di bumi Allah ini. Kamastakhlafa, sebagaimana Allah telah pernah mempergantikan, sebagaimana Allah telah pernah menggantikan alladzina min qablihim, kepada orang-orang atau umat-umat sebelum kalian dulu. Lalu kata Allah, wala yumakkinanna lahum, kemudian Allah akan meneguhkan kepada mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, apa yang Allah teguhkan kepada mereka? Dinahumul ladzir tadha, agama mereka yang Allah telah ridhoi. Jadi saudara sekalian, dina kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzina wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekali lagi, orang yang beriman dan beramal soleh dijanjiin oleh Allah bahwa mereka akan diberi kekuasaan oleh Allah di muka bumi ini. Mereka akan berkuasa di muka bumi ini. Tetapi kenapa orang Islam tidak berkuasa di dunia ini? Kenapa orang Islam di mana-mana di bawah kekuasaan orang lain, termasuk di negara kita yang mayoritas muslim ini? Kenapa bukan orang muslim yang menjadi pemimpin kita, yang menguasai negeri ini? Kenapa negeri ini dikuasai oleh orang kufar, orang-orang munafik, orang-orang zalim? Karena kita tidak beriman, kita belum beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita semua belum beramal soleh. Karena Allah sudah berjanji, kalau kalian semua mau beriman, Allah berjanji kepada kalian semua orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada kalian. Bukan hanya kekuasaan, juga Allah akan meneguhkan agama kalian. Kalian akan diberi oleh Allah keyakinan agama yang teguh, keyakinan yang teguh kepada agama. Enggak seperti sekarang, agama masih bisa dibeli, kiai masih bisa dibeli, ustadz masih bisa dibeli, siapapun masih bisa dibeli, hanya karena harta dunia yang sedikit, iman dilepaskan, amalan ditinggalkan. Kalau modelnya seperti itu, kemenangan tidak akan pernah ada, tidak pernah berpihak kepada muslimin. Saudara sekalian, bukan hanya Allah akan memberi kekuasaan kepada kita, sebagaimana Allah sudah pernah memberi kekuasaan kepada umat-umat terdahulu, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti Nabi Daud alaihissalam, dan umat-umat dan orang-orang pendahulu kita. Mereka dulu pernah berkuasa juga di muka bumi dan mengatur bumi dengan aturan Allah. Yang kalau itu dijalankan oleh orang-orang yang beriman, kalau saja dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah berjanji bahwasanya Allah akan mengganti, wala yubaddilannahum, dan sungguh benar-benar Dia Allah akan mengganti kepada mereka apa yang Allah ganti, mim ba'di khaufihim amna. Sesudah rasa takut mereka akan ada rasa aman. Mungkin sekarang kita berada dalam keadaan takut karena sedang ada peperangan besar di antara Iran dengan Amerika bersekutu dengan Israel dan sekutu-sekutunya, yang bisa membawa dampak kepada negeri kita. Tapi yakinlah, kalau kita tetap beriman kepada Allah dengan benar-benar dan beramal soleh dengan ikhlas, Allah akan menukar rasa takut itu dengan keamanan. Bukan hanya itu, kata Allah, nanti kalian semua ya'budunani, mereka semua nanti akan menyembah kepada aku, la yusyriku nabi syai'a, mereka tidak akan menyekutukan lagi kepadaku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika, dan siapa saja yang ingkar, kafir sesudah itu, faulaika humul fasikun, maka mereka adalah orang-orang yang fasik.
Saudara sekalian, pesan penting dalam 2 ayat yang dibacakan ini tadi. 1, marilah kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Benar-benar beriman, bukan 99,9%, tapi 100% iman kita. Kita serahkan diri kita ini total kepada Allah. Kita tidak takut kecuali kepada Allah. Kita tidak khawatir kecuali terhadap azab Allah. Kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman dan buktikan keimanan kita kepada Allah dengan amal-amal soleh. Nanti Allah akan mengatur segalanya untuk kepentingan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimussalah.